dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jika kita dapat bernafas dan bersama-sama beribadah kepadanya hari ini, itu pun karena rahmat dan kasih setianya. Karena itu, marilah kita saling berjabat tangan sembari menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Pada ibadah hari ini, kita juga merayakan pesta Parheheon anak sekolah minggu. Anak-anak adalah anugerah Tuhan atas keluarga, gereja, dan bangsa kita. Patutlah kita mensyukurinya dan memohon agar Tuhan terus membentuk mereka menjadi anak-anak kesukaannya. Kita naikkan pujian Sadarion Arini Tuhan medley Goklas Niro Hadoau. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru yang pada hari ini melaksanakan pesta Parheheon sekolah minggu. Berkati dan ajarilah anak-anak ini agar menjadi kesukaan di hadapan-Mu, di tengah keluarga dan sesama manusia. Dan biarlah melalui ibadah ini, iman anak sekolah minggu dapat bertumbuh di tengah keluarga sebagai sekolah iman dan firman Tuhan dihidupi di rumah. Bimbinglah para hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua, agar dengan hati yang bersuka cita, mereka dimampukan untuk mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan sahabat kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Kita angkat pujian dari buku ND nomor 547 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Patik parjolo, au do Jehovah debatam, nina debatam tak, dang jadi marangkup, au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaanmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha nadi banua ginjang, dohot nadi banua tongaon, rodi nadi bagasan aek nadi toruni tano, yang go tungga besi sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonan goarni debata, yang go soture dilana, aihona humna dosogot aka, namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina ono mari maula hamu, nasa siu lawanmu. Ala yang go ari papituoni, ari paradianan ni Jehovah debatam nui. Dang jadi ho mangula anggo nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta, ni halak pe, na mangebati hutam. Aidina ono marido, ditompa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituoni. Dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon, ingot pasang opemu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu. Di tanona nilehon di Jehovah daripada debatam diho. Patik pa anaman, anang hamamona. Patik papituhon, anang hamangakot. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo manghatidanghon, hatano sotutu maralohon dongan jomal. Patik pasang puluhan, dang jadi halayangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi halayangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposana bawa, manang naposana boru-boru, manang laubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang maha kuasa dan maha pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan, ampunilah kealpaan kami sebagai orang tua. Tolonglah kami dengan roh-Mu agar kami hidup dalam firman-Mu dan menjadi teladan bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami karena sering menyedihkan hati orang tua kami. Tolonglah kami untuk mencintai firman-Mu, tekun berdoa dan suka berbuat baik. Ajari kami untuk tidak malu menyaksikan Engkau dalam hidup kami, agar hidup kami terus turut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ada begitu banyak anak-anak yang terluka dan mengalami kekerasan baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, korban perang, kemiskinan, dan kemajuan zaman. Anak-anak yang kehilangan pegangan, arah, dan masa depan. Padahal mereka anugerah-Mu yang menjadi tunas harapan bangsa dan gereja-Mu. Pulihkanlah setiap keluarga dan mampukan gereja-Mu memperlengkapi mereka menjadi pembawa kabar baik-Mu dan menjawab tantangan dan arus zaman. Kasihanilah kami ya Tuhan, Tuhan, tuntun kami dengan roh-Mu untuk hidup dalam dalam hormat hormat dan takut kepadamu sepanjang sepanjang hidup hidup ini. Ajar Ajar kami kami menghayati menghayati pengorbanan dan kemenangan-Mu agar kami menjadi pemberita Injil yang berhikmat, bersemangat, dan bersukacita. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat yang pertama. Firman Tuhan pada Pesta Kebangkitan Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Kita baca secara bergantian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ia telah membuka jalannya hidup bagi kita melalui firman itu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang
Oleh karena itu, hati kita dibersihkan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah dan kita kita saling memperhatikan supaya kita kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 549 ayat 1 dan 3. Ayat pertama dinyanyikan hanya anak sekolah minggu. Oh Tuhan Yesus, yang kau naon, tung somargogo dan namo, di homa luku make main, tawa sama po di goarni. Korok dagdana dosiano, tungso di tanda, oh Tuhanku, arahan buntu nangangkai, asalam ganda langsonangi, oh Tuhan Yesus jangkau naon, tungso margogo dan naon, arahanku pakai main, main sangat di goani. Kolose 3 ayat 20. Kasih. Melalui perheheon sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru, anak-anak sekolah minggu berkomitmen mengarahkan hati dan jiwanya kepada Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi komitmen anak-anak sekolah minggu kita. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amsal 22 ayat 4.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 2 dan 4. Roma tu Yesus untuk Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun pada kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kurs sekolah minggu kelas Joshua dan Daud.
Mulai buka atau pakai juga dan kamu semua rangkir. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Tiktingni Huriata Minggu tanggal 8 Maret 2026. Naparjolo goarni Minggu sadarion ima Minggu okuli dohot topik padiri roha dohot hosa mengalului Jahoba. Paduahon danak nasorang. Nadiari Selasa tanggal 3 Maret 2026 di basa-bason tuhatta do sahalak danak bawa
tu keluarga ni amang Martin Samuel lam terda siahaan, inang Natasha Desaire Boru Tobing, alamat Jalan Praja Dalam B nomor 15, RT 00 Sia, RW 00 Sada, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk sektor Sion. Saya dipasu-pasu Tuhan tama danaki rap doho natorasna. Patuluhon pertukaran pelayan firman HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 8 Maret 2026 di Patupa do pertukaran pelayan firman HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Padita Ronald Manalu di Parmingguan Bahasa Batak pukul 7.70 tu HKBP Kebayoran Lama. Paduahon Padita Luhut Sibolon di Parmingguan Bahasa Batak pukul 7 tu HKBP Petukangan. Patuluhon Padita Ferdinand Huta Barat di Parmingguan Bahasa Batak pukul 11 HKBP Ciganjur. Namar Jamita di HKBP Kebayoran Baru sada Padita Perizon Rajoki Pasaribu di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 8. Pendeta Desima Sihotang di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 16. Mardomu tusi pasat pilihan dohita laho mendukung biaya program kerja dohot operasional HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2026. Pertanyaan sektor. Hari Senin tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 Walu WIB maringanan di Serbaguna A di Patupado pertanyaan sektor Saroha nani hasuhuton ni keluarga amang Padita Luhu Simbolon, inang Ripka Boru Silalahi, inang Ros Panjaitan Boru Siagian, keluarga amang Bicar Panjaitan inang Flora Boru Situmorang, keluarga amang Anto Simarmata inang Mary Boru Manik, doho inang Eva Panjaitan Boru Pakpahan, nani uluhon ni amang Padita Ferdinand Huta Barat. Di hari Senin tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 Walu WIB maringanan di Serbaguna C di Patupado pertanyaan sektor Godung nani hasuhuton ni keluarga amang Toga Huta Galung inang Sriyati Boru Hutauruk, inang Sintua Magdalena Nababan Boru Siturus, dohot keluarga amang Situa Partogi Samosir, inang Juni Boru Panggabean, nani uluhon ni amang Padita Ronald Manalu. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 pukul 18 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupado pertanyaan sektor Sion. Nani hasuhuton ni inang Sinur Manik Boru Silaban, keluarga amang Ramses Sitorus inang Margaret Boru Silaban, nani uluhon ni amang Padita Luhut Simbolon. Palimahon perhehon sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 8 Maret 2026 di Patupado ibadah puncak perhehon sekolah minggu di Parmingguan Bahasa Batak doho Bahasa Indonesia pukul 8 WIB. Jaladong simpul Parmingguan diuduti doho acara manortor rap dohot anak sekolah minggu maringanan di Serbaguna. Pak Onopon Dewan Diakonia. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 10.07 WIB di Patupado ibadah dan doa bersama melalui Zoom. Turuas Namar Sahid, Pinangido tu Sudesintua sektor asa Madohoti Ulauni. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 pukul 16.30 di Patupa Gerejata do pembagian 700 paket takjil tu masyarakat na melintas di sekitar lingkungan gereja.
Turuas na bersedia membantu kegiatan on, Boima menghubungi seksi kemasyarakatan Dewan Diakonia Gereja. Papituhon pelantikan pengurus baru seksi-seksi. Hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 di Parmingguan Bahasa Batak di Patu Pado pelantikan tu pengurus na baru seksi-seksi Pinangido tu Komisi Beasiswa dan Bantuan Hukum doho dilantik. Pawaluhon persembahan kegiatan Paskah 2026. Hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 pasat pilihan dohita haperluan kegiatan Paskah 2026. Biaya tu kegiatan Paskah diperoleh marhitesian pilihan dohot ucapan syukur Paskah. Turuas nanaeng pasat ucapan syukur Paskah mentransfer tu rekening panitia Paskah na tercantum di Paria Paskah 2026 di lembaran Warta Gereja Sadarion. Pasiahon Konpen HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 WIB sahat tunasipul di Patupado Konpen HKBP dan Distrik Walu DKI Jakarta. Nama ringanan di HKBP Keburan Lama Nani Dohotan Nisude Pangula Nagok Tiki Dohot Keluarga. Padita pensiun Dohot Keluarga Dohot Ina Sarfat. Pasapuluhon Sekolah Alkitab Perempuan atau SAP HKBP Distrik Walu Jakarta. Lunga pendaftaran Sekolah Alkitab Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta. Kegiatan dimulai hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 maringanan di Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Berlokasi di Jalan Selat Bali nomor C1 Blok E12 Kapling Duren Sawit Jakarta Timur. Turuas nana yang mendaftar boy menghubungi situa sektorna manang tu sekretariat gereja. Pasapuluhon selamat ulang tahun Ari Hatutubu doho ulang tahun Ari Perbagason. Perhalado doho ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu doho selamat ulang tahun Ari Perbagason tu sudah ruas ni huria na tubu manang merbagas di tanggal 1 Maret. Saya tu hatama na masuk-masuk. Molo tung adong ruas ni huriata naso tarsurat dope guarna ditikting na ulang tahun ni di Papua ma tu ganok situa di sektorna manang tu sekretariat. Pasapuluduahon akatiting naso jinahahon hobar tu dikting ketak sadarion denggamma tajaha songonima saha ni tiktik tang di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingok bema manakyo koni tu joloni tu hatta. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama mewakili anak sekolah minggu, Sander Lubis. Shalom. Halo. Amang pendeta, papa mama, opung, jemaat, dan teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Sander Lubis, kelas 5 SD dari kelas Abraham. Hendak menyampaikan kata sambutan mewakili teman-teman sekolah minggu. Papa mama dan opung-opung, kegiatan kami di sekolah minggu sangat banyak. Mulai dari kebaktian setiap hari minggu, retret, sekolah injil liburan, kunjungan kasih, paduan suara, dan masih banyak lagi.
Kami sangat senang di sekolah minggu karena kami bisa bersama belajar tentang tokoh Alkitab, cerita sejarah Alkitab, buah roh, dan terutama mengenai kisah kasih penebusan oleh Tuhan kita. Sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Papa, Mama, Opung, dan jemaat semua, terima kasih karena selalu mendukung semua kegiatan kami. Doakan kami ya, agar kami selalu bersemangat untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin aktif ikut kegiatan di sekolah minggu. Khusus untuk kakak-kakak dan abang sekolah minggu, terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan kepada kami. Kami berdoa agar Tuhan selalu menjadikan kakak dan abang sumber berkat bagi banyak orang. Terakhir, aku mau mengucapkan selamat Parheon untuk Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru. Debata do nama masu-masu, hita saleleng nileleng na. Horas! Yang kedua, mewakili pengurus sekolah minggu, Amang Erik Panjaitan. Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat Parheon untuk sekolah Minggu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul untuk merayakan Parheon sekolah Minggu pada hari ini. Rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan juga atas dukungan yang diberikan kepada sekolah Minggu selama ini, yaitu kepada Amang Pendeta Resort Amang Ronald Manalu, Amang Pendeta Luhut Simbolon, Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat yang terus membimbing serta membekali abang kakak guru sekolah minggu dalam menyampaikan berita sukacita firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua Darwin Simorangkir dan juga Inang Sintua Nyonya Sofi Utagalung Raja Guguk, Nyonya Selvi Tamba Boris Tumorang, dan juga seluruh anggota Dewan dan Parhalado yang terus memberikan dukungan kepada kami untuk semua kegiatan sekolah minggu. Dan tentu saja ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Opung Doli, Opung Boru, Amang, Inang, parents yang terus memberikan masukan, support dalam bentuk apapun untuk mendukung acara sekolah minggu. Terlebih apabila ada yang hadir acara fashion show minggu lalu, tidak menyangka seniat itu ya Opung dan orang tuanya luar biasa. Kami mohon agar terus memberikan masukan, support agar sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru semakin maju. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada abang dan kakak guru sekolah minggu yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan kesabaran dalam mendidik dan memberikan pengetahuan, baik itu firman Tuhan dan lagu-lagu rohani kepada anak-anak kami. Tetap semangat. Adapun acara Parheon ini telah didahului oleh acara pra-Parheon, yaitu acara mendekor ice cream dan nasi tumpeng yang telah diadakan pada tanggal 15 Februari yang lalu, dan juga acara fashion show yang telah dilakukan pada tanggal 1 Maret minggu lalu. Dan juga nanti setelah ibadah akan diadakan tortor juga di ruang serbaguna A. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengajak anak-anak dimanapun untuk bergabung dengan kelas dan kegiatan sekolah minggu di HKBP Kebayoran Baru yang tadi disampaikan Bang Seder, yaitu setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk batita, balita, dan usia TK itu di kelas Yosua dan Daud. Kemudian untuk anak-anak usia SD itu dapat bergabung di kelas Yeremia, Yohanes, dan Abraham. Dan kami juga mengajak untuk mengikuti beberapa kegiatan sekolah minggu, yaitu retret untuk kelas Yeremia, Yohanes, dan Abraham, kemudian paduan suara, dan juga pertangyangan sekolah minggu. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk memperkaya pengetahuan abang kakak guru sekolah minggu, diadakan juga pembekalan guru sekolah minggu.
Akhir kata, kami mendoakan semoga kita semua sehat-sehat, panjang umur, sehingga dapat melihat anak-anak atau cucu-cucu kita tumbuh besar dan dapat terus bertumbuh bersama Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Dilanjutkan dengan kata sambutan mewakili Dewan Koinonia oleh Sintua Darwin Simorangkir. Shalom. Horas madihita salutna. Yang kami hormati dan kami sayangi Pendeta Uluan, Pendeta Ronald Manalu, Pendeta Luhut Simbolon, dan Pendeta Ferdinand Huta Barat. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh jemaat Opung Doli, Opung Boru, Amanginang yang hadir pada kebaktian Parheon Sekolah Minggu hari ini. Opung, Amanginang, tadi telah sama-sama kita lihat anak-anak kita sekolah minggu begitu bersemangat di dalam kebaktian kita hari ini. Semangat itulah yang terus harus kita tumbuh kembangkan di dalam anak-anak, di dalam pengertian tentang iman dalam Kristus Yesus. Saya berharap hamusude aka opung na hinawolongan dot aka Amanginang beta tatugutogu maka dadanakon tu gereja untuk mengikuti, mengerti akan firman Tuhan. Ini mereka sekarang sangat bergembira karena ikut sama opungnya, ikut sama papa mama di dalam kebaktian. Saya berharap di rumah juga kita adakan kebaktian singkat keluarga bersama anak-anak selagi mereka masih kecil. Kalau papa mamanya sibuk, ada opungnya yang bisa menolong. Karena firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, bukan cuma anak-anak tetapi keluarga kita. Tema Parheon anak pada hari ini adalah melalui Parheon Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru, iman anak sekolah minggu dapat bertumbuh di tengah keluarga. Mari sama-sama kita tumbuhkan iman anak-anak sebagai sekolah iman dan firman Tuhan yang dihidupi di rumah tangga. Kami mewakili Parhalado HKBP Kebayoran Baru berharap Waka Opug Sudedison Amanginang dapat membimbing paupunya anak-anaknya di dalam bertumbuh kembang di rumah akan firman Tuhan. Karena tidak cukup kalau hanya guru sekolah minggu yang membimbing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai anak-anak kita menjadi anak yang kuat di dalam iman Kristen. Horas. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara sekolah minggu kelas Abraham.
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 789 ayat yang pertama. Dameni debatana sumurung sian saluh roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluna. Sekolah minggu, horas. Mana ini parhehean ini ya? Hehe enggak? Hehe. Hehe itu bangkit ya, semangat. Sekolah minggu? Oke, ada yang terlambat. Kita ulang sekali lagi ya. Kalau Amang bilang sekolah minggu, horas gitu ya. Belum ya. Sebentar ya. Kita kompakkan ya. Sekolah minggu. Ya, tepuk tangan dong ya. Jadi amanami nanamina di bagasan Lasni roha di bagasa tikion. Jadi ala doho do, iana kota doho akapahuputa di son. Jadi di hata Indonesia do jamita di parmangguan bahasa Batakon. Saya baca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai 19. Sekolah minggu udah pintar-pintar baca ini kayaknya di sini ya. Mari bantu Amang Pendeta ya. Kita baca berganti-gantian. 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai 19 bahasa Indonesia. Yang bawa Alkitab adik-adik sekolah minggu, mari kita baca berganti-gantian. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Sangat banyak yakni batu, tukang batu dan kayu, dan seorang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah pada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan pada Salomo anaknya, katanya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Mulailah mendiri tempat kudus Tuhan Allah, supaya tahu perjanjian Tuhan yang bekas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita mulai dari anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, siapa di antara kalian sambil slide ditayangkan ya? Terima kasih. Siapa dari antara adik-adik sekolah minggu yang mengingat jamita, khotbah, Amang
pendeta di hari Minggu kemarin? Ada yang bisa mengingat? Saya kasih tunjuk deh clue-nya ya. Boleh next slide. Minggu lalu kita bicara tentang apa dalam ibadah sekolah minggu? Ada fotonya di sana, kalau nggak ada berarti nggak datang dia minggu lalu. Ada yang mengingat? Ini next slide pointernya. Ada yang melihat gambarnya di situ? Kenapa kita teriak-teriak? Belum ingat juga? Next. Masih belum ingat kita ngapain minggu lalu? Ayo, ada yang mengingat? Wah, ini boleh, silakan. Apa itu? Hah? Tuhan Yesus datang, terus kita ngapain? Kita bersuka cita. Oh, tepuk tangan ya. Terima kasih. Ini Marga Dambaban ini kayaknya ya. Kita akan lihat ya, kita ulangin sekali lagi waktu itu. Boleh suaranya? Next. Suaranya? Iblis datang. Iblis datang. Iblis datang. Yesus datang. Yesus datang. Iblis meninggalkan Yesus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Sudah? Oke. Amang Pendeta minggu lalu bilang, kalau iblis datang, kalau Yesus datang, oke, kalau Yesus datang kita bersuka cita karena Yesus menang. Karena itu, inti firman Tuhan di minggu lalu itu adalah next, say no to the and say yes to sama-sama yuk, mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Katakan tidak pada, katakan iya pada. Tepuk tangan. Karena semuanya pintar-pintar. Jadi seperti janji Amang Pendeta minggu lalu ya. Hari ini semua akan kebagian KitKat. Ya. Semoga Inang Pendeta nggak salah hitung. Dia hitung semalam 80. Kalau dimakan satu jadi 79 kan? Semoga masih pas 80 ya. GSM-nya nanti kita. Next slide. Jadi sekarang saya ke kita semua. Saudara-saudari terkasih, topik kita minggu ini adalah mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Kita baca tadi dengan sangat jelas, next slide, dengan sangat jelas apa yang dipersiapkan oleh Daud. Saya tadi malam menghitung ulang dan mempersiapkan betul menghitung inflasi, 3.000 tahun inflasi. Maka kalau tidak salah pasti ada margin errornya. Kalau tidak salah untuk emas dan perak yang dipersiapkan Daud itu saja, emas dan perak saja, karena kita tahu harga emas melambung tinggi, itu setara dengan 10,2 kuadriliun. Bukan triliun lagi Amang Inang. Berapa banyak nolnya? 15 nolnya. Hanya untuk emas dan perak persembahan Daud membangun bait Allah. Lalu kalau kita lihat begini, saya yakin jauhlah saya dari Daud. Jauhlah kita dari Daud. Tidak ada bahkan ya. Karena hal ini dicatat sebagai satu persembahan yang sangat dan terbesar di sepanjang sejarah. Bayangkan memberikan persembahan sebesar itu untuk membangun bait Allah. Itu belum termasuk besi, tembaga, kayu, batu,
tenaga kerja, dan lain-lain. Coba mari kita merenungkan ini dulu sebentar, Amang Inang. Bukan soal banyak-banyakan ya. Bukan soal banyak-banyakan. Tapi kita tahu dari hati yang mencintai Tuhanlah keluar persembahan yang terbaik. Tidak ada hati yang mencintai Tuhan tetapi tidak memberikan yang terbaik. Itu selalu berbanding lurus. Ya. Sama seperti kepada anak dan cucu kita. Tentulah Amang Inang mengasihi dan mencintai anak dan cucu ini. Dan karena kasih dan cinta kita kepada mereka, pastilah tidak ada keraguan setiap orang tua, setiap opung yang hadir di sini. Dari dalam hati ingin memberikan yang terbaik kepada anak cucunya. Benar tidak? Benar enggak Amang Inang? Opung, benar enggak? Apapun kita berikan, ya, yang terbaik dari kita. Begitulah Daud itu. Nah, karena itu saya langsung saja ke pesan firman Tuhan. Ala non marjamita dope tu ciganjur asahato pita mulak. Asabui manortoran nonaka sikola minggon. Next slide. Yang pertama pesan firman Tuhan, ini banyak yang harus dikaitkan ya. Harus dikaitkan dengan tahun orientasi, yaitu tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Harus dikaitkan persiapan Minggu Passion. Dan harus dikaitkan lagi dengan Parheheon sekolah minggu. Karena itu yang pertama yang perlu kita pelajari hari ini, Amang Inang, adik-adik sekolah minggu. Nah, matamu harus tertuju kepada Tuhan. Itulah Minggu Okuli. Mengarahkan mata menuju dan mencari Tuhan. Bukan kepada emas, perak, dan isi dunia. Luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, luar biasa. Walaupun Daud mempersiapkan begitu banyak emas, begitu banyak perak, besi, tembaga, aneh sekali kayaknya. Daud tidak mengatakan, pandanglah emas itu, lihat perak itu, kejar gitu ya, cari itu pagi siang malam. Not a single word, ya. Tidak ada satu kata pun di mana Daud mengatakan, carilah dunia ini, barulah kerajaannya. Enggak ada itu. Maka setelah Daud mengatakan ini semua persiapannya, emas, perak, dan sebagainya. Tapi dia katakan, matamu bukan kepada emas, bukan kepada perak, bukan kepada uang, tapi kepada Tuhan. Jelas sekali ayat 19. Jadi Daud sebagai papa yang tidak sempurna. Amang Inang dalam tahun pengajaran iman di tengah keluarga, mari kita dengan segala kerendahan hati merasa bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Saya sih yakin seperti itu. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kehilafan, ada kekurangan. Tapi justru, Amang Inang perhatikan, kejujuran kita dalam mengajarkan iman kita kepada anak-anak itulah yang sangat powerful. Anak-anak akan sulit kalau melihat, kok kayaknya orang tuaku berusaha sempurna. Benarkah dia orang tua sempurna? Akan sulit. Dari mana kita belajar? Dari Daud. Di ayat 7 dia katakan seperti itu. Dia berencana membangun bait Allah. Tetapi Tuhan berfirman, tanganmu Daud sudah kotor dengan darah. Jadi itu menandakan bahwa dia jujur kepada anaknya Salomo. Salomo, Bapak mau membangun gereja, tapi Tuhan bilang jangan kaulah, udah banyak dosamu. Anakmu ajalah si Salomo. Kira-kira begitu ya. Jadi Daud merasa bahwa dia adalah papa yang tidak sempurna. Dan karena itu ada hal lain lagi yang kita tahu soal Daud. Karena itu bagaimanapun dia tidak sempurna, dia mengutamakan persiapan rohani ketimbang materi. Dan kalau kita lihat di situ Amang Inang, persiapan itu dilakukan dengan mengaitkan firman Tuhan dalam percakapan sehari-hari. Inilah pesan firman Tuhan yang pertama.
Berapa sering Amang Inang mengkait-kaitkan firman Tuhan dalam percakapan sehari-hari bersama anak dan juga cucu. Seberapa sering? Ulangan 6 pasal 7 mengatakan, ulang-ulangi, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Waktu di rumah, di luar rumah, waktu duduk, waktu berdiri. Sesering-sering mungkin harus kita ulang. Oh, dia udah bosan, ulang terus, bosan, ulang terus, bosan, ulang terus. Itulah firman Tuhan. Meminta kita untuk mengulangi lagi dengan jujur. Jadi bisa aja Opung cerita pengalaman, Opung dulu begini, memang ada dulu kesalahan Opung, tapi bukan untuk kau tiru ya Pak Opung. Bisa aja begitu. Tapi waktu kekurangan Opung itu Tuhan menolong, Tuhan itu setia, Tuhan Yesus itu akan menolongmu juga cucu. Bisa aja begitu. Jadi percakapan-percakapan non-formal menjadi kekuatan di dalam pengajaran iman di tengah keluarga. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Next slide. Jadi dia berbicara kepada anaknya selalu mengaitkan apa kata firman Tuhan. Saya nggak tahu dengan kondisi keluarga kita masing-masing, apakah kita mengaitkan dengan firman Tuhan atau mengaitkan dengan apa? Menurut firman Tuhan hari ini, hendaklah kita mengaitkannya dengan firman Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih berkuasa ketimbang firman Tuhan Yesus. Sebaik-baiknya kata-kata mutiara yang kita rangkai ya kan, dengan apa namanya itu? Pantun-pantun indah sekali, wah bagus banget. Tidak ada kuasa dari kata-kata mutiara yang seperti ini. Hanyalah dari firman Tuhan Yesus keluar kuasa yang mengubah hati setiap manusia. Saya percaya di situ. Saya nggak tahu kalau Amang Inang sama percaya dengan saya. Saya pikir sih begitu juga. Firman Tuhan, Injil Yesus Kristus paling powerful to change ya, to transform our lives, termasuk includes di sini semua yang hadir. Pahopu kita, anak-anak kita. Itulah yang pertama. Mari mengarahkan anak cucu kita untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada firman Tuhan Yesus. Konkretnya apa? Tidak boleh sekolah minggu absen. Opung Amang Inang kalau mau pesta-pesta aja lah. Biarkan anak-anak sekolah minggu itu tetap datang sekolah minggu. Kalau ada acara keluarga, silakan sajalah. Biarkan anak-anak sekolah minggu itu datang kepada Yesus. Seperti firman-Nya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan jadi kita penghalang, mengajak mereka berjalan-jalan sampai tidak beribadah. Yang kedua, next slide. Nak, engkau belum berpengalaman. Kunci keberhasilan adalah setia bersama Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu, bisa nggak kamu baca 1 Tawari pasal 22 ayat 13 tuh, ada di TV ya. Mari baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka engkau akan berhasil jika engkau dengan setia, stop ya. Anak-anak sekolah minggu, engkau akan berhasil kalau kau bersama Tuhan Yesus. Ya. Bisa nggak kamu les bahasa Inggris? Silahkan. Bisa nggak kamu les bahasa Perancis? Silahkan. Bisa nggak kamu les matematika? Silahkan. Les musik? Silahkan. Tapi hanya bersama Yesus, kau akan berhasil. Firman Tuhan mengatakannya, bukan pendeta. Kadang-kadang persoalan kita di zaman sekarang adalah mata kita sudah mengarah pada banyak hal. Hati kita sudah mengarah pada banyak hal. Nggak penting itu sekolah minggu. Les yang penting. Biar dia pinter matematika. Ya. Les apa lagi? Saya nggak tahu apakah kondisi seperti itu terjadi di Jakarta ini ya. Dan saya nggak tahu apakah kita
bersedih akan kondisi itu. Atau ya happy-happy aja lah, nggak ada masalah itu Pak Pendeta, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak mengutamakan ibadah kepada Tuhan, tidak ada masalah Pak Pendeta. Apakah begitu kira-kira perasaannya? Atau, oh enggak lah Pak Pendeta. Daong amanginang, daong akadongan. Toktong do, ikon taharikotodo. Namar tangiangi, namar minggui, naro tubagas joro ni Tuhani, ido narumikot sian saluhuna, asaboi au hita sude akapoparanon, pajupang dohot debata. Karena itu Daud menasihati anak-anaknya, tidak hanya Salomo anaknya, ada yang lain. Dan waktu itu perkiraan umur Salomo ketika dinasihati adalah umur 12 sampai 16 tahun nih. Ada yang umur 12 nggak ini? Anak sekolah minggu. Ada yang udah berumur 12? Ada. Ya. Perkiraan waktu Daud menasihati Salomo kira-kira umurnya 12 atau sampai 16 tahun. Next slide. Karena itulah Daud, meskipun tidak dipilih oleh Tuhan, tidak mardandi. Amanginang, jangan mardandi. Kalau bukan kita yang dipilih dalam pelayanan, nggak hanya soal pembangunan ini, dalam semua pelayanan, kalau nggak terpilih nggak apa-apa. Lihat Daud, tidak dipilih Tuhan dia. Kalau sebagai ayah yang angkuh, sombong, ego, biar situ. Orang aku, biar aja dia. Bisa nggak dia kerjakannya? Push. Itu kalau ayah yang ego, yang angkuh, biar aja. Kan masih muda dia kan, emang dia bisa? Salah sih Tuhan pilih dia. Saya lah berpengalaman, kenapa anak muda yang nggak berpengalaman dipilih? Kalau ayah yang ego, Daud bukan ayah yang ego, nggak apa-apa. Kalau bukan saya, anak saya nggak apa-apa, saya tetap mempersiapkannya. Saya berikan semua, kuadriliun. Nggak apa-apa. Yang penting, bait suci yang megah itu harus selesai dibangun. Maka Tuhan mempersiapkan anak-anak ini sejak muda, bukan setelah dewasa. Menasihati anak-anak dengan firman Tuhan, bukan setelah dewasa, tapi mulai dari anak-anak. Lalu generasi muda bisa aja dipakai Tuhan untuk pelayanan, tidak hanya generasi tua. Lihat ini tadi yang melayani musik. Siapa lagi tadi? Anak sekolah minggu kan tadi? Yang bernyanyi. Ada banyak lagi keahlian mereka yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir di bagian nomor 2 ini adalah persiapan generasi muda adalah tanggung jawab generasi tua. Amanginang, khususnya na tua-tua nami akan naung lansia. Apalah omma naiko gabe tanggung jawab dihamu. Ate, apalagi pekerjaan kami mengajarkan iman di tengah keluarga. Bisa juga kok mengajarkan iman sambil marangklung. Ate, amanginang, bisa, ajarin aja. Pak Opung sudah pintar main angklung, sini saya ajari kau. Ngajarinya apa? Kan lagu rohani kan itu kan kemarin. How great thou art kan, Inang? Ya pengajaran iman melalui musik. Gini, nggak ada cuman satu angklungnya, belilah kan gitu ya. Ini, biar Opung ngajari. Cuman sol aja yang ada ya. Harus lengkap dong dibeli ya. Do sampai do ya. Ate, guru. Sampai si. Tapi nggak apa-apa, ya. Dengan hikmat dari Tuhan, mengajarkan tua kapahopwon segala cara. Oh, Opung lagi pintar-pintarnya sekarang main angklung. Saya ajari cucu saya marangklung dengan lagu puji-pujian, sehingga dia terajari juga memuji Tuhan. Atena. Ya, kalau cocok, kalau enggak cari cara yang lain. Nomor 3, yang terakhir. Next slide. Nah, bangun imanmu dulu ya. Bangunan spiritual dulu, barulah
intelektual, dan lalu material. Amang Inang sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, dalil ini jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik, jangan dibalik-balik. Dalilnya adalah spiritual, intelektual, barulah material. Kalau saudara mau melawan dalil dari Tuhan, saudaralah itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara hari ini. Dalilnya jelas, utamakan spiritual. And then intelektualnya, pengetahuannya. Lalulah soal bagaimana dia mencari nafkah material. Kalau saudara mau balik, saudaralah yang memikirkannya ya. Kalau dalil dari firman Tuhan ini yang saya dapat dan bisa saya bagikan. Yang terakhir, next slide. Saya ingatkan sekali lagi, manusia yang merasa modern, menomorcorotkan. Tahu nggak arti menomorcorotkan ini? Ada yang tahu tuh? Kakak sekolah minggu ya? Ya. Manusia yang merasa modern, menomorcorotkan pengajaran iman, harus bertobat. Supaya kita kembali kepada topik hari ini tadi, mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan. Saudara terlalu takut, anak cucu ini nggak bisa nafkah. Nggak usah takut, tadi udah bernyanyi kok. Tadi apa nyanyinya? Lului hamu harajon di debata, aiholane dedon. Apakah ini hanya lagu? Tidak kita lakukan. Mari kita lakukan. Mari kita mencari kerajaan Tuhan. Kalau soal berkatnya, tidak perlu takut Amang Inang. Bukan saya yang menjamin, Tuhanlah yang menjamin. Kalau Tuhan melihat hati kita yang terarah kepada Dia, melihat pikiran kita yang terarah kepada Tuhan, nggak mungkinlah Tuhan yang sangat baik itu tidak memberikan berkatnya kepada saudara. Nggak mungkin itu. Makanya Yesus katakan, adakah di antara kamu yang anaknya minta roti dikasih apa? Batu atau ular? Kamu yang jahat aja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Ini bicara iman. Kalau saudara mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatunya, Tuhan pasti perhitungkan dan akan memberkati saudara. Itu dalil. Spiritual, intelektual, dan juga material. Sekarang saudara percaya itu sebagai kebenaran firman Tuhan, atau saudara mencari-cari versi saudara akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu disempurnakan oleh Roh Kudus-Mu. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup kami kecuali firman Tuhan. Firman-Mu yang menyelamatkan kami. Firman-Mu yang menebus kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kami. Kami yang harusnya binasa. Kami yang harusnya mendapat hukuman selama-lamanya. Telah berganti menjadi anugerah keselamatan. Kehidupan kekal meskipun kami tidak layak, tapi kasih-Mu begitu besar akan kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah di puncak Parheheon sekolah minggu pada hari ini, sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru, Tuhan berkati anak-anak ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok di tengah situasi geopolitik internasional, ancaman perang, ancaman perekonomian. Kemanakah kami mau lari? Sesungguhnya tidak ada tempat yang terbaik selain berlindung di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak ini, cucu-cucu kami serahkan di dalam Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus yang menjadi jaminan bagi masa depan mereka. Usia kami terbatas, suatu hari Engkau akan memanggil kami. Kami pun tidak mungkin lagi bersama-sama dengan anak dan cucu kami. Tetapi Tuhan Yesus akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Biarlah kami semua, orang tua dan opung, semua yang hadir, betul-betul dibangkitkan juga semangat kami untuk mengajarkan iman kepada anak cucu kami.
Iman di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita, 1A, 1B, 2, dan persembahan untuk pertukaran mimbar distrik 8 DKI Jakarta. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah jamin kudus. Hidup sebagai surga, kan diberi
Adik-adik sekolah minggu, mari bangkit berdiri. Jemaat sekalian juga bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, duduk dulu di tempatnya masing-masing.